Pagi adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, selamat bergabung dalam kelas online. Perkenalkan, nama saya Feni Mustapur, NPM 22103251, kelas 2022F. Pada kesempatan kali ini adik-adik, kita akan mempelajari cara mempelajari demokrasi di SD. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, kalian dapat mengetahui dan memaknai apa itu demokrasi. Yang kedua, kalian dapat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan kalian berada. Nah, sebelum kita lanjut adik-adik, Bapak mau tanya dulu. Mungkin di antara kalian ada yang mengetahui apa itu demokrasi. Nah, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk ikut serta dalam membuat keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Artinya di sini adik-adik, rakyat itu memiliki kekuasaan untuk memilih siapapun, baik itu pemerintah maupun orang-orang yang diutus mewakili rakyat itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, demokrasi mulai dijalankan sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, rakyat Indonesia ikut memilih presiden, DPR, dan kepala daerah melalui pemilihan umum. Nah, ini pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi itu ada di segala bidang, misalnya di dalam dunia pendidikan, yang dimana itu di sekolah, misalnya melalui pemilihan ketua kelas, musyawarah mufakat bersama, misalnya mengajukan pertanyaan, itu merupakan bentuk dari demokrasi. Bahkan diskusi kelompok itu juga merupakan bentuk dari implementasi demokrasi itu. Nah, kita masuk pada sejarah demokrasi. Nah, adik-adik, demokrasi itu punya sejarah tersendiri. Ya, demokrasi lahir dari dua kata yang dimana demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos adalah kekuasaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi itu adalah pemerintah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, pemerintah dipilih oleh rakyat dan juga kemudian untuk rakyat. Nah, seiring berjalannya waktu, prinsip demokrasi mulai berkembang di dunia. Banyak sekali negara-negara yang mulai menggunakan demokrasi sebagai jalan untuk menemukan keadilan dalam memilih aparat pemerintahan. Nah, ciri-ciri dan manfaat demokrasi. Nah, adik-adik, jadi demokrasi itu memiliki ciri-ciri serta manfaatnya. Misalnya di sekolah tadi, di mana tempat kalian belajar itu, jadi dengan berdemokrasi itu ada manfaat dan ada juga ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama dari demokrasi itu, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, adanya kebebasan berpendapat. Yang ketiga, keputusan diambil bersama melalui musyawarah. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima, pimpinan dipilih secara bersama. Nah, dengan ciri-ciri ini, pasti di kelas kalian itu sering menerapkan prinsip demokrasi dengan ciri-ciri seperti ini tadi. Misalnya pada proses pemilihan ketua kelas, ketika diskusi kelompok, ketika mengajukan pertanyaan, tentu itu merupakan penerapan dari demokrasi. Nah, manfaat demokrasi itu adalah semua orang merasa dihargai. Ya, dengan adanya prinsip kebebasan, misalnya menghargai hak berpendapat, semua orang di sini merasa dihargai. Misalnya adik-adik ingin memberikan pertanyaan, nah guru akan memberikan waktu dan kesempatan. Di situ adik-adik merasa bahwa kalian itu dihargai. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Dengan berdemokrasi juga adanya keinginan untuk bekerja sama. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Nah, dengan diterapkannya prinsip demokrasi, misalnya tadi dalam proses pemilihan ketua kelas ataupun pemilihan anggota-anggota kelas yang bertugas dalam ruangan kelas itu dapat menumbuhkan sifat tanggung jawab. Yang berikutnya menumbuhkan sikap adil dan jujur. Nah, sikap adil dan jujur itu ada karena adanya penerapan demokrasi. Misalnya proses pemilihannya itu berlaku secara adil dan jujur. Nah, penerapan demokrasi di SD. Menyadari pentingnya peran demokrasi sebagai wadah yang menghasilkan keputusan yang adil,
rasanya sangatlah penting konsep demokrasi diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak SD. Nah, dari pernyataan ini anak-anak, jadi penerapan demokrasi itu sangatlah penting bagi kalian. Nah, karena dengan penerapan demokrasi, kalian itu dilatih untuk adanya sifat tanggung jawab, adanya sikap adil dan jujur. Misalnya tadi sekali lagi saya katakan, misalnya pada proses pemilihan kelas, pada proses diskusi, kalian semua itu diberikan hak yang sama untuk menyampaikan pendapat maupun argumen dari kalian masing-masing. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran demokrasi di SD. Nah, tujuan pembelajaran demokrasi di SD itu salah satunya memperkenalkan demokrasi kepada kalian semua. Nah, ketika kalian sudah mengenal demokrasi, kalian dengan sendirinya rasa tanggung jawab, jujur dan adil itu ada pada diri kalian, sehingga kalian terbiasa menjalankan keseharian kalian itu dengan berdemokrasi. Misalnya segala sesuatunya itu dilakukan melalui proses yang tepat dan juga melibatkan kerjasama dari sesama kalian. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, melatih partisipasi aktif siswa atau kalian. Yang keempat, membiasakan musyawarah. Ya, dengan demokrasi kalian tuh terbiasa untuk bermusyawarah dan mufakat. Yang kelima, mengembangkan sikap tanggung jawab. Lagi-lagi saya katakan, dengan adanya prinsip demokrasi di tengah-tengah lingkungan sekolah, misalnya dalam ruangan kelas tadi pada proses pemilihan, di situ orang yang terpilih, misalnya ketua kelas itu tadi, dan juga seksi-seksi dalam ruangan kelas itu yang dipilih, dia akan bertanggung jawab menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dipilih oleh teman-teman kelasnya misalnya. Yang keenam, menumbuhkan rasa keadilan. Nah, dengan berdemokrasi, rasa adil itu ada. Misalnya dengan melakukan pemilihan secara umum di dalam ruangan kelas, berkaitan dengan pemilihan kelas, nanti semua pihak atau semua siswa dipuaskan karena pemilihan dilakukan secara adil dan tepat. Itu yang ketiga, contoh penerapan demokrasi di SD. Sekali lagi saya katakan tadi, misalnya tadi memilih ketua kelas. Yang kedua, musyawarah untuk membuat aturan kelas. Yang ketiga, diskusi kelompok. Pasti semuanya ini sering kalian lakukan dalam ruangan kelas. Nah, adik-adik, tidak secara langsung kalian itu sedang menerapkan prinsip demokrasi di dalam kehidupan kalian, dengan berbagai macam tadi, misalnya pemilihan ketua kelas tadi. Yang keempat, bertanya atau mengungkapkan pendapat. Nah, ketika kalian bertanya atau mengungkapkan pendapat, tidak secara langsung kalian sedang menerapkan prinsip demokrasi itu sendiri. Yang kelima, kegiatan lainnya yang melibatkan proses demokrasi. Misalnya kegiatan lainnya yang melibatkan proses demokrasi, pemilihan ketua OSIS, apa segala macam, itu melibatkan pemilihan umum, dan itu juga melibatkan prinsip demokrasi. Nah, kesimpulannya adik-adik, pembelajaran demokrasi di sekolah dasar bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, musyawarah, dan tanggung jawab sejak dini. Melalui berbagai kegiatan seperti pemilihan ketua kelas tadi, misalnya diskusi kelompok, musyawarah bersama siswa, diperbiasakan untuk menghargai pendapat orang lain, serta mampu berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan, mulai dari yang kecil hingga nantinya kalian terbiasa memecahkan masalah yang besar melalui musyawarah dan mufakat tadi, yaitu dijalankan dalam proses prinsip demokrasi. Jadi adik-adik, prinsip demokrasi itu sendiri sangatlah penting untuk kalian pelajari dan kalian ketahui sejak usia kalian masih belia. Misalnya dengan mengetahui prinsip demokrasi, dengan ciri-ciri demokrasi, kalian itu bisa menanamkan rasa adil dan rasa tanggung jawab dalam diri kalian itu. Nah, itu saja adik-adik penjelasan Bapak mengenai proses demokrasi tadi atau prinsip demokrasi, baik itu secara umum maupun prinsip demokrasi yang telah diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Ya, harapan Bapak dengan kalian mengetahui ciri-ciri demokrasi tadi, mengetahui penerapan demokrasi di sekolah itu, kalian dapat menjalankan
keseharian kalian dengan menerapkan prinsip demokrasi agar sikap jujur, adil, dan tanggung jawab itu selalu ada pada diri kita semua. Oke, baik. Itu saja. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga kita bertemu kembali di dalam video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.